Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Pernahkah panjenengan berasa hidup tiba-tiba berat? Rezeki seperti tertahan. Masalah datang bergantian tanpa jeda, padahal merasa tidak berbuat apa-apa yang salah. Sedulur, dalam hitungan Jawa, wong weton pahing punya satu pantangan sakral yang sering dianggap sepele. Namun jika dilanggar, alam semesta langsung menagih tanpa kompromi. Pantangan itu bukan soal harta, bukan soal langkah kaki, melainkan soal lisan. Salah jaga ucapan, balasannya bisa bertubi-tubi. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Sedulur, dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki energi panas, tajam, dan kuat. Pahing bukan weton yang lemah, namun justru karena kekuatan inilah setiap ucapan memiliki daya hidup. Lisan pahing tidak pernah netral. Apa yang keluar dari mulutnya seringkali langsung dicatat oleh semesta. Lisan ceroboh sama dengan undangan balasan. Sedulur, bagi weton pahing, lisan bukan sekedar alat bicara. Ia adalah pemicu kejadian. Banyak orang pahing merasa, saya hanya bicara jujur, atau saya hanya meluapkan perasaan, atau saya hanya bercanda. Namun yang sering tidak disadari, alam semesta tidak membaca niat. Alam hanya merespons getaran. Ketika wong pahing berbicara dengan emosi, nada suara naik, kata-kata menjadi tajam, kalimat keluar tanpa rem. Saat itulah energi panas pahing menyebar keluar tubuh. Ucapan seperti, capek hidup begini, orang-orang memang selalu menjatuhkan saya. Percuma usaha, tetap saja gagal. Hidupku memang sial. Bagi pahing, bukan sekedar keluhan, melainkan pernyataan energi. Dan setiap pernyataan energi adalah izin bagi alam untuk menghadirkan kejadian sejenis. Inilah sebabnya, setelah lisan ceroboh, masalah datang beruntun. Satu selesai, muncul yang lain. Hati terasa sempit, pikiran gelap, rizki seolah ditarik kembali. Bukan karena dihukum, tetapi karena ucapan itu sendiri membuka pintu. Leluhur Jawa menyebutnya, cangkem dadi lawang, ucapane dadi dalan. Mulut adalah pintu, ucapan adalah jalan. Bagi weton pahing, sekali pintu dibuka sembarangan, yang masuk bukan hanya angin, tetapi juga balasan yang sesuai getarannya. Mengapa alam cepat menagih pada pahing? Sedulur, tidak semua weton diperlakukan sama oleh alam. Weton pahing berada pada jalur energi cepat. Ia membawa unsur api, daya dorong, keberanian, logam, ketajaman, keputusan, kekuatan kata.
Gabungan ini membuat Pahing cepat naik, cepat jatuh, cepat berhasil, tapi juga cepat ditegur. Itulah sebabnya banyak wong Pahing merasa, kok hidup saya seperti tidak diberi jeda? Jawabannya bukan karena nasib buruk, melainkan karena Pahing tidak dirancang untuk hidup sembarangan. Lisan Pahing adalah alat manifestasi. Apa yang sering diucapkan cepat menjadi pola hidup. Jika sering mengucap keluhan, hidup terasa sempit, kemarahan, konflik berdatangan, kecurigaan, dikhianati, rasa kalah, peluang menjauh. Sebaliknya, jika lisan dijaga, ucapan tenang, hidup lebih stabil, kata lembut, relasi menguat, doa sederhana, jalan dibukakan. Alam cepat menagih pada Pahing, bukan untuk menyiksa, melainkan karena Pahing dipersiapkan untuk peran besar. Namun peran besar hanya bisa diemban oleh mereka yang mampu mengendalikan lisannya. Itulah mengapa dalam Primbon dikatakan, Pahing yang tidak menjaga lisan akan lelah oleh hidupnya sendiri. Tanda lisan Pahing sedang kotor. Sedulur, lisan yang keluar jalur tidak selalu langsung mendatangkan musibah besar. Seringkali, alam memberi tanda-tanda halus terlebih dahulu. Banyak wong Pahing mengabaikan tanda ini karena terlihat sepele. Tanda pertama, sering menyesal setelah bicara. Ucapan sudah keluar, hati langsung gelisah. Ada rasa, seharusnya tadi saya diam. Tanda kedua, perkataan sering disalahfahami. Maksudnya baik, tapi yang diterima orang lain terasa kasar. Bukan karena orang lain sensitif, melainkan karena energi kata tidak bersih. Tanda ketiga, perkataan sering menjadi bumerang. Apa yang dikatakan ke orang lain, suatu hari kembali ke diri sendiri dalam bentuk kejadian. Tanda keempat, rezeki terasa bocor. Ada pemasukan, tapi selalu habis untuk hal tak terduga. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena aliran energi terganggu. Tanda kelima, hati mudah panas, pikiran cepat gelap. Ini bukan sifat asli Pahing, melainkan tanda lisan dan batin tidak selaras. Jika tanda-tanda ini muncul, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Bagi Pahing, ini adalah peringatan lembut dari alam. Berhenti sejenak, rapikan ucapanmu, bersihkan getaranmu. Karena ketika lisan kembali jernih, hidup pun perlahan ikut membaik. Cara menjaga lisan agar hidup kembali selaras. Puasa ucapan saat emosi. Sedulur, bagi weton Pahing, emosi bukan musuh. Emosi adalah bahan bakar. Namun, bahan bakar yang tidak dikendalikan akan membakar diri sendiri. Banyak wong Pahing tidak sadar bahwa kerusakan terbesar dalam hidupnya bukan datang dari tindakan, melainkan dari ucapan saat emosi. Saat emosi naik, tubuh Pahing bereaksi cepat. Dada terasa panas, nafas memendek, pikiran ingin segera bicara, lidah terasa gatal ingin membalas. Di titik inilah leluhur memberi satu ajaran sederhana namun sakral. Diam adalah pagar keselamatan. Puasa ucapan bukan berarti kalah. Puasa ucapan adalah menahan energi agar tidak bocor. Ketika Pahing berbicara saat marah,
Kata-kata membawa panas, nada membawa tekanan, niat baik tertutup oleh getaran kasar. Alam tidak menilai alasan marahnya. Alam hanya menangkap frekuensi kemarahan itu sendiri. Maka, latihan paling berat bagi Pahing, sekaligus paling menyelamatkan adalah berhenti bicara saat emosi belum turun. Caranya tidak rumit, tapi harus disiplin. Saat emosi naik, tutup mulut secara sadar, tarik nafas dalam 7 kali. Rasakan panas di dada, biarkan turun sendiri. Jangan klarifikasi, jangan membela diri dulu. Ingat satu hal, ucapan bisa ditarik sebelum keluar, tapi tidak bisa ditarik setelah terdengar. Banyak nasib Pahing berubah, bukan karena doa panjang, melainkan karena berhasil menahan satu kalimat yang seharusnya diucapkan saat marah. Diam 1 menit, bisa menyelamatkan hidup bertahun-tahun. Ganti keluhan dengan kalimat penjaga. Sedulur, bagi weton Pahing, keluhan bukan sekedar curhat. Keluhan adalah perintah tak sadar pada semesta. Kalimat yang sering dianggap biasa seperti, "Kok hidup begini terus? Rezeki saya seret. Capek hidup begini. Nasib saya memang berat." Bagi Pahing adalah penguatan pola penderitaan. Karena setiap kali diucapkan, pikiran menguatkannya, tubuh mempercayainya, alam menyesuaikannya. Maka hidup pun berjalan sesuai kalimat itu. Leluhur Jawa tidak melarang Pahing mengeluh, tetapi mengajarkan cara mengganti getaran keluhan. Bukan dengan membohongi diri, melainkan dengan mengubah arah kata. Contoh, bukan hidupku berat, aku sedang dilatih. Bukan rezekiku macet, rezekiku sedang ditata. Bukan aku selalu diremehkan, aku sedang ditempa. Kalimat penjaga ini berfungsi seperti tameng energi. Ia tidak menghapus masalah, tetapi mencegah masalah berkembang liar. Bagi Pahing, ucapan adalah setir. Masalah adalah jalan. Jalan boleh terjal, tapi jika setir lurus, kendaraan tidak akan masuk jurang. Latih diri untuk menangkap keluhan di kepala, mengoreksinya sebelum keluar, menggantinya dengan kalimat penyangga. Awalnya terasa dipaksakan, namun lama-lama, hidup mulai terasa lebih jinak. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena lisan berhenti mengeraskan beban. Doa penyaring sebelum bicara penting. Sedulur, orang Pahing sering bermasalah, bukan karena niatnya buruk, melainkan karena ucapannya terlalu langsung. Menegur orang, berbicara serius, menyampaikan kebenaran, berdebat, atau mengambil keputusan penting. Semua ini rawan bagi Pahing. Karena satu kata saja yang salah bisa mengubah arah hubungan bertahun-tahun. Itulah sebabnya leluhur memberi satu kebiasaan halus, doa pendek sebelum bicara penting. Bukan doa panjang, bukan ritual rumit, cukup dalam hati. Semoga ucapanku membawa kebaikan dan tidak melukai.
Kalimat ini bekerja sebagai penyaring getaran. Ia menenangkan batin, melunakkan nada, dan mengarahkan kata. Saat doa ini diucapkan, emosi turun satu tingkat, ego sedikit menyingkir. Lisan tidak lagi tajam. Pesan tetap sampai tanpa menyakiti. Banyak wong pahing gagal dalam relasi bukan karena salah isi, melainkan salah cara bicara. Doa ini bukan untuk orang lain. Ia untuk melindungi pahing sendiri. Jika dilakukan konsisten, panjenengan akan merasakan pembicaraan lebih lancar, konflik lebih cepat reda, kata-kata lebih didengar. Rezeki dari relasi tidak mudah putus. Karena bagi pahing, rezeki sering datang lewat hubungan yang selamat dari luka kata. Jaga lisan saat malam hari. Sedulur, malam hari adalah waktu paling sensitif bagi weton pahing. Saat malam, pikiran lebih jujur, emosi lebih terbuka, batin lebih dekat dengan alam. Apa yang diucapkan di malam sunyi tidak lewat keramaian, langsung masuk ke ruang batin. Itulah sebabnya leluhur selalu mengingatkan, jangan mengeluh di malam hari. Ucapan seperti, hidupku hancur, aku sendirian, tidak ada yang peduli, semua salahku, diucapkan saat malam bisa menjadi program batin bawah sadar yang bekerja keesokan harinya. Bagi pahing, ucapan malam hari sering menjadi mimpi buruk, gelisah tanpa sebab, bangun dengan dada berat, rezeki seret tanpa jelas asalnya. Cara menjaganya sederhana. Sebelum tidur, tutup hari dengan ucapan netral atau baik. Jika lelah, lebih baik diam daripada mengeluh. Ucapkan syukur sekecil apapun. Contoh, hari ini berat, tapi aku masih bertahan. Aku lelah, tapi aku aman. Aku serahkan sisanya pada Yang Maha Mengatur. Kalimat-kalimat ini menjadi penutup energi hari. Ingat, tidur adalah pintu riset batin. Ucapan sebelum tidur menentukan warna esok hari. Bagi pahing, menjaga lisan di malam hari sama dengan menjaga nasib di pagi hari. Sedulur semula, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan panjenengan hingga akhir pembahasan ini. Apa yang disampaikan bukan untuk membanggakan weton, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan hidup memiliki waktunya masing-masing. Jika panjenengan berweton pahing dan merasa hidup sering ditagih setelah salah bicara, ingatlah, bisa jadi itu tanda bahwa lisan panjenengan memiliki daya yang besar. Sebelum Mbah pamit, Mbah ingin mendengar dari panjenengan semua. Pernahkah panjenengan mengalami kejadian buruk setelah mengucapkan sesuatu tanpa disadari? Silahkan tuliskan di kolom komentar agar bisa menjadi penguat bagi sedulur yang lain. Mbah mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Semoga panjenengan semua senantiasa diberi kekuatan batin, keteguhan langkah, dan kelapangan rezeki.